Mari kita teduhkan hati kita. Marilah pada hari ini bersama-sama kita merenungkan sapaan Allah dari salah satu buah Roh Kudus, yaitu kesabaran. Kekasih Tuhan, semoga kita pada hari ini senantiasa dalam keadaan yang sehat, semangat, sukacita, sejahtera, sabar, dan setia. Bacaan pada hari ini saya ambil dari surat Kolose bab 3 ayat 5 sampai 17. Nanti ayat nasnya ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kekasih Tuhan, di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang sabar. Memang masih ada, namun banyak juga kalau kita sering mendengar yang berkata kesabaranku ada batasnya. Sejauh mana kita dapat mengerti arti kata sabar itu? Saat dihadapkan pada situasi yang memancing emosi kita, mampukah kita bersabar? Atau kita langsung mudah mengedepankan keakuan, mudah marah? Sebenarnya apa itu kesabaran? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kesabaran, kemampuan untuk menahan diri dalam segala hal, khususnya dalam menghadapi situasi yang sulit. Kesabaran, sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Ketika orang lain marah, menyakiti, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang, pada umumnya orang ingin segera membalasnya. Kalau demikian, apa bedanya kita dengan orang di dunia ini yang membalas kejahatan dengan kejahatan? Sebagai orang percaya, perlu berlatih, memiliki kesabaran, hubungannya dengan sesama, saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih. Kesabaran adalah bagian dari kasih. Ada firman, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kekasih Tuhan, di samping itu kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh, ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tentu orang percaya harus melatih kesabarannya. Dengan kesabaran seseorang dapat melihat hal-hal yang positif dan dapat bersikap positif di tengah situasi yang berbeda dengan harapannya. Di tengah kesukaran sekalipun, seseorang dapat melihat hal yang positif. Bukankah orang
banyak orang Kristen yang tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Dan akhirnya mereka mencari pertolongan dari yang lain. Dan akhirnya mereka tidak mengalami berkat-berkat Tuhan karena tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kekasih Tuhan, kitab suci juga ada yang berfirman demikian, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu Maha sanggup untuk melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Dan satu hal yang harus kita ketahui, bahwa di dalam kesabaran dibutuhkan hati yang mengasihi. Sekali lagi, satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati adalah bahwa di dalam kesabaran juga dibutuhkan hati yang mengasihi. Sebagai orang-orang percaya, murid Kristus, sudahkah kita menjadi orang yang sabar? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami menjadi pribadi atau orang percaya yang sabar. Ajari kami terus-menerus memelihara, terus-menerus dimampukan untuk melatih kesabaran kami Tuhan, supaya kami benar-benar dimampukan Tuhan, dan di hadapan Tuhan kedapatan orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu akan melihat kebaikan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan pada waktunya. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua jemaat Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi orang percaya yang sabar. Khususnya pada hari ini, tolonglah kami sehingga sepanjang hari ini dalam segala hal kami mengaplikasikan kesabaran itu dalam hidup kami. Berkatilah jemaat Tuhan secara keseluruhan. Berkatilah keluarga kami masing-masing Tuhan. Juga berkatilah sesama kami, semua orang, supaya mereka juga memiliki kesabaran. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersyukur menikmati hidup hari ini, dan kita senantiasa terus-menerus hidup dalam kesabaran, melatih kesabaran. Sebab itu adalah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semua. Selamat dengan kesabarannya, kesabaran saudara semua, menikmati berkat-berkat Tuhan yang pasti akan saudara terima di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat